Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dikasihi kepada seluruh jemaat PCS Kabatasan. Sekali lagi kita bertemu di dalam renungan pagi daripada Gembala Rickson Matangan pada pagi ini. Kemarin kita telah belajar tentang jalan yang benar, tetapi hari ini kita belajar tentang penyesat-penyesat. Kita belajar tentang pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang sentiasa menunggu-nunggu kita ketika kita lalai dan tidak bersedia serta tidak cukup dengan firman Tuhan. Maka pengajaran itu akan mudah menyusup ke dalam hati kita, mudah menyusup dalam hidup kita, dan akhirnya kita boleh ditipu oleh da'iyah ataupun ajaran-ajaran sesat yang tidak benar. Dengan itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, di dalam Matius 7 ayat 15 sehingga ayat yang ke-23, Yesus Kristus mengajarkan tentang pengajaran yang sesat. Demikian kata Yesus ketika berkhotbah di atas bukit. Hal pengajaran yang sesat. Kata Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pokok yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pokok yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari akhir terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah Tuhan Yesus telah mengajarkan tentang hal pengajaran yang sesat. Memang pengajaran yang sesat ini, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, amat sukar untuk kita bezakan sama ada dia ini pengajaran yang betul ataupun pengajaran yang sesat. Sangat sukar untuk menentukan itu sesat atau betul karena kedua-duanya hampir sama pengajaran. Kedua-duanya memiliki perwatakan yang bagus. Kedua-duanya memiliki perbuatan-perbuatan yang menggunakan nama Tuhan Yesus. Tetapi Yesus memberikan kita pengajaran di sini clue bagaimana kita melihat adakah itu ajaran yang benar dari Tuhan Yesus atau tidak, yaitu melalui buah. Buah yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Apakah pengajaran yang dia berikan itu pengajaran yang benar adalah melalui buah kehidupan yang ditunjukkan sendiri oleh orang yang mengajar itu. Sekiranya beliau mengajar tentang kasih tetapi tidak mempunyai kasih, memang itu tidak benar. Karena Yesus berkata, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak mungkin semak duri itu mengeluarkan anggur, tidak boleh. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Itu semua adalah cara kita untuk memastikan sama ada orang tersebut atau pengajaran tersebut benar atau tidak. Akhirnya, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, segala pengajaran yang kita terima harus diuji dengan firman Tuhan. Satu-satunya senjata untuk melawan pengajaran sesat yang paling ampuh, yang paling kuat dan paling berkesan untuk orang Kristen adalah dengan menggunakan firman Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, sentiasalah membaca firman Tuhan. Rajinlah membaca firman Tuhan. Renungkan, masukkan di dalam hati dan pikiran, serta praktikkan itu setiap hari, dan kita akan menjadi kuat untuk melawan segala tipu daya daripada penipu-penipu ini, daripada segala pengajar-pengajar sesat ini. Akhirnya yang paling menakutkan adalah Yesus juga berkata,
bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jawaban kepada keseluruhan skop firman Tuhan pada kali ini adalah dalam ayat 21 ini, yaitu sebenarnya untuk melihat adakah orang itu mengajar pengajaran yang benar tentang firman Tuhan ataupun hanyalah penyesat adalah kepada kemampuan, keinginan dan hasrat kehendak beliau untuk sama ada melakukan ataupun tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga. Sekiranya orang itu mengajar dengan baik dan dia melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga, itu pengajaran yang benar. Tetapi sekiranya di dalam firman, di dalam pengajaran semuanya baik-baik belaka, tetapi tidak pula mau melakukan kehendak Bapa di surga, itulah tanda orang yang mengajarkan pengajaran yang sesat. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, dengan itu saudara, daripada Gembala Rickson Matangan, saya sebagai gembala yang diberi kuasa oleh gereja dan juga diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus, ingin menggalakkan, malahan saya mohon semua jemaat rajinlah berdoa dan rajinlah membaca firman Tuhan. Kurangkan masa bersosial di Facebook, di WhatsApp, di mana-mana, Instagram, di Twitter dan sebagainya. Tambahkan sedikit masa kamu lagi untuk membaca firman Tuhan. Saya anjurkan kepada semua jemaat, marilah kita bersama-sama satu hari kita membaca Alkitab selama 30 menit pun sudah cukup sebenarnya. Kalau kita boleh berdisiplin sehari 30 menit itu sudah memadai. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Hati-hatilah dengan pengajaran orang-orang yang sesat. Dengan itu saya berdoa, Tuhan Yesus pasti menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Shalom kepada semua jemaat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.